Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Yusat Pratama dari Prodi Teknik Informatika semester 3. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang metode data mining, yaitu decision tree atau biasa disebut juga pohon keputusan atau C4.5. Apa itu decision tree? Jadi decision tree di sini adalah metode klasifikasi dan prediksi yang menggunakan struktur pohon untuk mengambil keputusan. Jadi, setiap node internal mempresentasikan atribut. Eh, Node internal ini sebuah acuan kita yang dimana memiliki atribut. Kemudian cabang menunjukkan hasil pengujian atau di sini kita lakukan proses untuk menghasilkan daun ini. Dan di daun di sini mempresentasikan kelas atau keputusan akhir. Oke, oke. Pada kali ini saya akan menerapkan tahapan algoritma decision tree ke studi kasus dataset main golf. Ini untuk datanya. Ada berisi 14 data di mana memiliki 4 atribut dan saya pakai fly ini sebagai class. Untuk atributnya ada outlook, temperatur, humidity, dan windy. Begitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu tahapan algoritma. Di sini untuk tahapan dibagi menjadi dua, ada tahapan untuk rumus dan tahapan algoritma yang langkah-langkah. Yang pertama yaitu ada entropi. Di sini entropi adalah ukuran ketidakpastian di suatu subset data. Kemudian ada yang kedua, weighted entropy, yaitu entropi dari setiap cabang dikali proporsi cabang terhadap total data. Kemudian ada gain, yaitu pengurangan ketidakpastian akibat membagi data berdasarkan atribut. Nah, untuk gain ini yang kita pakai sebagai acuan kita, apakah si atribut itu mau dibagi atau tidak, itu tergantung gainnya. Semakin besar gain, maka semakin besar pula kesempatan untuk dibagi. Kemudian di sini ada rumus. Untuk rumus entropi E di sini yaitu entropi E sama dengan negatif P yes. Ini untuk yes dan no ini tergantung dari datanya. Kita langsung untuk saya di sini langsung mengikuti dataset yang saya pakai itu dataset golf. Kita lanjut lagi. Entropi E sama dengan negatif P yes dikali log basis 2 dari P yes dikurangi P no dikali log basis 2 dari P no gitu. Kemudian untuk rumus yang kedua itu rumus weighted entropy. Nah, untuk rumus weighted entropy ini ada data. Jadi data ini adalah jumlah data pada cabang tertentu. Kemudian JDE adalah jumlah data, yaitu jumlah total data maksudnya. Jumlah total data dari himpunan E atau entropi ini. Begitu. Kemudian ada gain. Di sini gain dari sebuah atribut sama dengan entropi total himpunan 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 ya dikurangi weighted entropy setelah dataset dibagi menurut atribut seperti itu. Kemudian lanjut ke tahapan yang langkah-langkah, tahapan algoritma yang langkah-langkahnya ya. Jadi untuk langkahnya atau tahapan algoritmanya, di sini pertama kita hitung entropi dari seluruh dataset. Kemudian untuk setiap atribut, outlook, temperatur, humidity, atau windy, kita hitung weighted entropinya. Jika kita split berdasarkan atribut itu, kemudian hitung information gain atau hitung gainnya. Kemudian pilih atribut dengan gain terbesar sebagai node split pertama. Jadi kita akan pilih gain yang terbesar antara outlook, temperatur, humidity, atau windy. Di antara itu nanti yang terbesar kita jadikan sebagai node split pertama atau puncak atau atas dari pohon keputusannya. Kemudian ulangi proses untuk tiap cabang subset sampai semua data di sebuah node homogen atau semua yes atau semua no atau tidak ada atribut tersita. Jadi ulangi proses yang sama tadi sampai semua hasilnya tertuju kepada label yang kita bikin atau yang atribut yang kita label yaitu antara yes atau no gitu ya. Oke, kemudian kita menuju ke langkah-langkah. Nah, untuk langkah yang pertama, kita menghitung gain setiap atribut. Nah, untuk menentukan gain ini harus menghitung entropi dan weighted entropi tiap kelompok.
Nah, ini saya sudah lakukan penghitungan dan saya aplikasikan pada tabel. Bisa kita lihat di sini untuk atribut Outlook. Di sini udah ada, dia berisi 3 nilai, ada sunny, overcast, dan rainy. Yang dimana mempunyai entropi untuk sunny dan rainy mempunyai entropi yang sama karena memiliki sebuah perbedaan yes dan no yang sama walaupun nilainya berbeda. Maksudnya gimana? Jadi di yes ini memiliki dua, pada sunny memiliki dua. Sedangkan rainy memiliki 3 rainy namun memiliki 2 no. Dan di sunny memiliki 3 no. Jadi kayak kebalikannya gitu. Makanya di sini entropinya sama seperti itu. Dan saya sudah lakukan juga penghitungan terhadap gain yang dimana kita di sini mendapatkan hitungan gain total akhirnya ada 0,246 itu gainnya. Gain untuk dari Outlook begitu. Selanjutnya ada temperatur, sama seperti tadi, di mana di sini gain dari temperatur ketemu di 0,029. Di humidity juga sama, ketemu 0,151. Kemudian pada windy ketemu gainnya di 0,048. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan penghitungan terhadap gain, kita satukan menjadi satu antara atribut Outlook, temperatur, humidity, dan windy untuk memilih gain yang terbesar. Nah, di sini udah langkah kedua, itu memilih gain terbesar untuk jadikan node atau root node pertama pohon keputusan. Nah, kita lihat di sini pada atribut Outlook memiliki gain yang paling besar, maka kita akan jadikan sebagai node utama. Di dalam atribut Outlook ini memiliki 3 cabang, yaitu sunny, cloudy atau overcast, dan rainy. Nah, langkah ketiga kita akan mencari pada cabang pada atribut Outlook, di mana pada Outlook ini memiliki 3 nilai, yaitu sunny, overcast, dan rainy. Nah, pada sunny ini memiliki 2 kelas, yaitu yes dan no. Ada 2 yes dan 3 no. Nah, jika ada 2 kombinasi seperti ini, 2 kelas, maka kita akan jadikan cabang karena akan kita tentukan nantinya. Kemudian B, cloudy overcast, di sini memiliki 1 kelas, yaitu hanya dia saja, yaitu ada 4 untuk 00. Maka di sini tidak akan kita jadikan cabang karena sudah ketemu. Jika cuacanya cloudy overcast, maka akan tetap main golf. Begitu. Kemudian untuk C, rainy, pada nilai ini memiliki 2 kelas, yaitu 3 yes dan 2 no, sama seperti sunny. Maka dari itu kita akan jadikan cabang lagi, seperti itu. Kemudian kita langkah keempat, yaitu kita mencari cabang pada nilai sunny dan rainy sesuai dengan ini ya, pada sunny dan rainy, yang dimana kita akan tentukan sebuah cabang di mana cabang itu atribut itu bisa kita cabang di mana atributnya memiliki kombinasi yang sama dengan class. Contoh seperti ini teman-teman. Pada atribut temp di sini ada nilai hot dan hot, mild, dan cool. Di mana ada 2 hot, 2 mild, dan 1 cool. Pada atribut hot ini memiliki kelas no. Ini berarti sama ya. Hot, no gitu. Kemudian kita lihat pada mild, di sini no. Namun mild yang satunya ini memiliki kelas yes. Maka dari itu pada atribut temperatur kita tidak bisa lakukan apa yang namanya sebuah cabang. Kemudian lanjut ke humidity, di sini ada 3 high dan 2 normal. Yang dimana 3 high ini ketiganya no, di sini ketiganya no. Sedangkan normal keduanya yes, yang dimana ini merupakan kombinasinya, berarti kombinasinya sama antara high, sesama high pada humidity dan normal. Kemudian yang dimana berarti humidity ini memiliki kombinasi yang sama dengan class, yang dimana bisa kita lakukan cabang. Untuk windy ini cabang ya, cabang. Tapi sebelum itu kita coba pada atribut windy, di mana dia ada false dan true. Untuk false di sini berkelas no,
dan true-nya ini no. Nah, ini memiliki kombinasi yang berbeda. Dari awal aja udah berbeda. Jadi kita bisa tetapkan untuk sunny pada atribut humidity memiliki kombinasi yang sama dengan class atau akurat ya. Nah, bisa dikatakan juga memiliki gain yang besar. Jadi sunny ya akan dicabangkan ke humidity. Selanjutnya yaitu rainy. Untuk rainy kita lakukan cara yang sama. Kita lihat sebuah kombinasi yang sama. Pada temperatur kita bisa lihat ada 3 mild dan 2 cool. Yang dimana mild yang satu yes, sedangkan coolnya juga yes. Nah, ini merupakan kombinasi yang berbeda. Jadi untuk temperatur tidak bisa kita lakukan percabangan. Kemudian kita masuk ke humidity, atribut humidity. Di sini ada dua nilai, ada 2 high dan 3 normal. Di mana high ini berkelaskan yes, kemudian normal juga yes. Ini yes ya. Maka dari itu pada humidity kita tidak bisa lakukan percabangan untuk si rainy. Begitu. Nah, kita coba lihat lagi di windy memiliki dua percabangan yaitu 3 false dan 2 true. Untuk false ini memiliki kelas yes semuanya ya. 3 false ini memiliki 3 yes semua di sini. Dan untuk true juga memiliki kelas no. Di mana nilai-nilai tersebut nilai-nilai di mana nilai-nilai pada atribut windy memiliki kombinasi yang sama atau akurat. Jadi rainy ini akan kita cabangkan ke windy. Setelah kita lakukan semua proses tadi, kita akan jadikan sebuah pohon keputusan. Nah, di sini merupakan pohon keputusan dari dataset MindGolf yang sudah kita lakukan perhitungan tadi. Di mana untuk node awal kita pakai Outlook yang memiliki 3 class, ada sunny, cloudy, dan rainy. Maaf, 3 nilai, sunny, cloudy, dan rainy. Untuk cloudy ini kita langsung ke yes karena memiliki 1 kelas. Untuk sunny dan rainy memiliki 2 kelas, maka akan kita cabang. Di sini kita lakukan percabangan. Nah, untuk melakukan percabangannya kita sudah tadi memilih nilai yang sama dengan class, yaitu kita dapatkan sunny ini kita hitung dan kita pilih humidity karena memiliki kombinasi yang sama. Dan untuk rainy kita ke windy karena tadi untuk rainy memiliki kombinasi yang sama pada windy begitu. Nah, untuk humidity ini akan bercabang ke high dan normal sesuai dengan dataset. Datasetnya tadi atribut humidity memiliki 2 nilai yaitu high dan normal. Di mana bisa kita lihat di sini sudah sunny. Di sini humidity ketika kita high ini 3 high maka hasilnya adalah no. Dan untuk normal hasilnya adalah yes. Kita bisa lihat di sini high ini no, high ke no, normal ke yes. Dan untuk windy juga sama, kita bisa lihat untuk false ke yes semua dan untuk true ke no. Maka kita tuliskan di sini pada windy ada 2 nilai, ada nilai true dan false yang memiliki 2 kelas juga di sini ya. Memiliki kelas untuk true, nilai true memiliki kelas no dan nilai false memiliki nilai yes. Jadi kesimpulannya di sini semakin besar gain maka akan semakin banyak perbedaan dan semakin besar atribut ini untuk di split atau di cabang. Kemudian faktor cuaca di sini atau outlook menjadi penentu utama dalam keputusan bermain golf karena di sini memiliki gain yang paling besar. Kemudian untuk atribut humidity dan windy berperan aktif dalam faktor pendukung yang mempengaruhi keputusan pada kondisi cuaca tertentu. Nah, untuk model ini menunjukkan bahwa decision tree ID tree atau C4.5 efektif untuk mengidentifikasi pola keputusan berdasarkan data historis. Nah, dan untuk decision tree ini juga efektif juga untuk mengidentifikasi pola keputusan jika ada label atau keputusan yang akan kita ambil nantinya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan selama proses presentasi berlangsung. Karena sesungguhnya di sini kita belajar bersama-sama. Begitu saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.